Presiden dan para mahasiswa dan hadirin yang kami hormati. Pepatah menyatakan, tak kenal tak cinta. Mungkin di antara yang hadir ini tidak begitu mengenal pada diri kami. Biasanya memang kalau tak kenal itu kurang mencintai. Dan bagi kami sebagai orang tua, perkara dicintai atau tidak menjadi soal. Tapi yang penting, kami adalah salah seorang warga negara Indonesia lahir di Kalimantan Tengah yang pernah dipercayakan untuk memimpin pendirian Kalimantan Tengah, mendirikan Palangkaraya, dan mendirikan universitas ini. Kalau pada ini hari kami mendapat kehormatan berdiri di gedung Tunjung Nyaho ini, kamilah yang memberikan nama Tunjung Nyaho ini. Karena Tunjung Nyaho itu nama dari nenek moyang kita di Kalimantan Tengah. Siapa yang tidak mau menghargai sejarah, bangsa itu tidak akan bisa terkenal. Kita telah menghargai sejarah nenek moyang kita. Sebelum kami mengambil waktu yang agak singkat, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin tidak seluruhnya kenal. Usia kami sudah lanjut. Sudah jalan 67 tahun. Tapi tua kelapa makin tua banyak minyaknya. Tua keladi makin tua makin jadi. Yang jelas, kami selaku salah seorang dari teman-teman antara lain Mahir Mahar yang masih hidup, Bapak D. Ubus yang sudah meninggalkan kita, yang mencintai berdirinya Kalimantan Tengah ini, yang memperjuang mendiri Kalimantan Tengah itu tidak dengan hanya hadiah, tetapi dengan perjuangan begitu rupa, jujur, bahkan sampai mengorbankan jiwa dan raga. Singkat saya jelaskan kenapa maka dipilih sini menjadi ibu kota. Ini yang penting. Dan kenapa maka diberi nama Palangkaraya. Orang banyak saya dengar memberikan dalih-dalih yang salah, yang tidak tahu sejarahnya dan tidak mengerti bahasa Dayak Sangen atau Tingiang bahasa asal. Ini Bapak kita Demang Selira, tokoh bahasa Kalimantan Tengah yang tua. Beliau lebih tua dari saya, bahkan guru saya dalam soal itu. Beliau masih kuat, masih dapat menyaksikan perkembangan Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. Oh, engkau Palangkaraya. Kau bukan kota yang megah seperti Bandung, Paris, Pak. Kau bukan kota seperti Medan atau Ujung Pandang, Makassar kota. Tetapi kau hanyalah dari hutan riba, dibangun di alam merdeka dengan keringat dan air mata. Satu-satunya kota di Republik Indonesia yang pertama dibangun alam merdeka oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang lain semua peninggalan penjajahan Belanda. Jakarta dengan nama Betawi. Kita hanya betul-betul utuh asal bangsa kita sendiri. Jadi kalau ada kota yang baru lain nomor 2. Dan kita ini provinsi diperjuangkan. Provinsi yang ke-17 di negara Republik Indonesia. Untuk kenang-kenangan dibuka kantor gubernur lama, tiang benderanya tingginya 17 meter. Engkau Palangkaraya, kau dibangun alam merdeka dengan keringat dan air mata. Kau bukan asal dari kota, tetapi kau dari hutan rimba. Kau di lingkar satu istilah. Kau berpasir, tapi bukan pasir gurun sahara. Bisa hidup tumbuh amat dengan tentram pohon-pohonnya. Buktinya kita gembira. Baru saya bicara dengan rektor kita, dengan para pendidik-pendidik, dosen-dosen kita. Sudah begitu banyak mahasiswanya.
kalau asal mulanya universitas kita ini. Waktu mendirikannya, tanggal berapa ulang tahunnya? 10 November. 10 November 63. Pegawai yang pindah di sini itu dan pegawai yang pindah tidak ada satu pun yang sarjana. Tak ada rotan akar pun berguna pada saat itu. Kalau sekarang rotan tidak ada berguna, ada akar yang kedua rotan, yaitu para mahasiswa, para sarjana. Tapi kalau ada perlu, akar pun bisa digunakan. Waktu menteri akan meresmikan universitas ini, pegawai itu tidak banyak. Bagaimana siasat? Karena pemerintah sudah menentukan tiap-tiap provinsi harus ada universitasnya. Pikir bagaimana caranya. Saat menteri tanya, cukupkah calon mahasiswa? Cukup Pak. Nah, padahal di Kalimantan hanya satu SMA di Banjarmasin. Bagaimana bisa ada mahasiswa di sini? Dengan singkat kami nyatakan begini, pegawai dulu tinggal di hutan rimba. Tidak ada satu rumah di Pelang Raya pada saat itu. Tidak ada gedung yang mentereng. Tidak ada rumah bertingkat. Apalagi yang tari agogo itu tak dikenal. Yang dikenal hanya Natal. Kita berunding. Pegawai negeri yang ada itu, baik pangkatnya 32. Nah, Pak Legend ada banyak yang di sini yang bekas lama itu. Jadi, saudara-saudara, kita sepakat besok menteri datang untuk meresmikan universitas. Saudara-saudara besok pakai pakaian putih, kemeja putih, celana panjang. Kalau ditanyakan semua calon mahasiswa, padahal pegawai itu ada yang hanya pesoro, ada jurtulis, ada klerek, macam-macam. Jadi singkat saya sampaikan, waktu menteri akan memasuki ruangan, ini tadi semua sudah siap, baik pria maupun wanita. Menteri bertanya kepada kami, bagaimana Pak Gubernur? Ya gagah juga disebut gubernur. Pada saat itu bukan main, gubernur itu hebat. Dan sekarang hebat juga. Nah, lantas apa saya jawab? Ini semua calon mahasiswa Pak. Oh bagus. Nah jadi pikiran saya, cara main ini juga berguna. Tapi berguna untuk permainan yang baik. Baiklah, saya resmikan. Pokoknya atas nama negara Republik Indonesia, atas nama pemerintah, atas nama Menteri Penegak yang nanti gini, melantik calon-calon mahasiswa di Palangkaraya. Kami berikan nama ini Universitas Palangkaraya sama dengan nama kota. Nanti kita kembali sedikit kenapa maka disebut Palangkaraya. Orang banyak mengejek. Palangkaraya itu artinya palangka yang diturunkan menurut nenek moyang kita dulu dari langit yang ketujuh. Menurut nenek moyang. Kalau sekarang ini orang tidak percaya. Nenek moyang kita percaya bahwa di langit yang ketujuh itu diturunkan. Nah, zaman kita mau itu benar. Namanya diturunkan dari langit yang ketujuh itu dengan bahasa daerahnya, bahasa Sanskrit Kalimantan. Ambon baru-baru meledak dari jarak namit tunggulangi untuk nambah bawang kerangkang abang pegang kabinet atau beratung semuncul melalui turing adang sajalah berau palus imbang mohon apan Palangkaraya diturunkan dengan Palangka. Palangka itu tempat suci Gandaria suci. Raya besar hanya 2 ibu kota provinsi di Indonesia ini, Jakarta pakai raya, Palangka pakai raya. Itulah keistimewaannya. Jadi dengan demikian, kalau ini hari saya turut menghadiri dalam rangka peringatan 21 tahun, kamilah yang paling bahagia menurut perasaan kami. Dan yang terus menghadiri asalnya itu, alangkah indah bunga melati. Harum semerbak baunya di tanah sini. Iaitulah para mahasiswa, para mahasiswi. Itulah jadi pengganti sang bunga melati. Yang nyata, para dosen-dosennya telah berbahagia. Palangkaraya di lingkar Katulistiwa,
Tanahnya berpasir tapi bukan pasir berutara. Dari hutan rimba menjadi kota yang diejek dan dihina. Bahkan orang yang mengejek itu di sini ada 3 orang. Saya tidak akan sebut namanya. Dia bilang apa? Orang gila mereka yang membangun bikin kota baru itu. Masa akan bisa katanya. Saya bilang jangan begitu. Nenek moyang kita dulu bikin betang di sana pakai kayu ulin sebesar ini. Coba pikir bagaimana dia angkat ulin itu. Nah, alat-alat mesin tidak ada, tapi bisa mengangkat kayu ulin. Buktinya betang yang ada di hulu Sungai Sambit, Tumenggabu, betang di hulu Kahayan, betang rumah besar di hulu Beritung. Itu semua tiang-tiang yang besar. Pakai apa? Mungkin dia pakai ilmu, dengan ilmunya baca-baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, jadi Tuhan nyalain katanya. Ya Tuhan menjadi kalimatnya, Allah yang penyelamat pun dan Allah, Allah, kemana tanah runtuh, mana gunung runtuh, mana pohon jatuh ke dalam bumi katanya. Dan yang saya tidak bisa lupa, dosen yang pertama wanita kesini itu, yaitu Ibu Salina ya. Ibu Salina Panjaitan. Berdiri dulu. Ya, terima kasih Bu. Ini yang pertama ingin membantu membangun Kalimantan Tengah. Sebab kita tuh bikin propaganda di mana-mana. Nah, menimbang lagi itu mahasiswa tadi sudah selesai dilantik. Calon-calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tadi, kita bergerak. Kami 45 orang keliling Indonesia mencari mahasiswa. Saya ke Sumatera dan ke Jawa. Yang lain ke Kaltim, Kalbar, ke Sulawesi. Oleh sebab itu yang pertama itu kebanyakan dari seluruh Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, jadi persatuan bangsa sudah ditunjukkan di Palangkaraya persatuan bangsa itu. Temurun kita tarik dari Bali. Jadi mana bisa orang Kalimantan, orang Palangkaraya, orang Kalteng? Tidak pernah dia bikin rumah dari batu yang pukul-pukul tidak ada, tidak tahu. Tapi kita harus berusaha. Jalan yang sekarang pergi ke Giling, itu airnya sampai di sini, lumpur. Tetapi bagaimanapun, jiwa besar bangsa Indonesia. Ada yang bilang, zaman merdeka dulu ada yang bilang, tidak bikin jalan pun mau merdeka Indonesia. Lalu bilang, tidak bisa bikin ini itu mau membangun Palangkaraya. Yang 3 bapak itu yang ada di sini sudah cukup. Lebih tumpuk dari saya lagi. Saya untuk ketemu saya sendiri. Dengan bahasa Utara, tapi saya bilang Indonesia di mana tinggal Pak, itu di rumah anak saya. Rumah anaknya itu di mana? Coba kita lihat ya. Ini siapa yang bikin rumahnya Pak? Saya bilang. Diam dia. Kan Bapak dulu nggak mau tinggal sini. Bapak bilang kami orang gila semua. Mestinya Bapak nggak boleh tinggal sini. Karena itu saya bilang jangan ikut main-main saja Pak. Kalau saya mau kita berkata, kelakar saya itu orang marah kita senang hati. Orang senang hati kita marah. Itu kalau saya itu nggak bisa. Seandainya saya ini menjadi dosen seperti guru-guru dosen usia seperti ini, pokoknya kalau saya melihat orang, saya senang juri turun kelihatan diri saya, datang saya. Nah, semakin benci sama saya, pokoknya semakin sayang. Pada satu saat dia akan mengakui. Jadi orang 3 itu kemarin ada ke rumah saya 1. Jadi saya sendiri lagi. Berapa Bapak bikin rumah di sini? Saya bilang. Jatuh. Artinya tidak ada. Itu sengaja saya mengingat cerita lama. Dan segala nama-nama yang kami beri jalan ini, penasihat utama kami beri nama ini yaitu Bapak Demang Sarila. Kalau disebut nama jalan, jalan Tambun Sungai, jalan Tunjung Nyaho, jalan ini, jalan itu semua ada sejarah. Jadi dengan demikian nama Palangkaraya itu sampai diresmikan oleh pemimpin kita waktu itu Presiden Bung Karno dan Nyimpang lagi diusulkan
Ketua panitia muncul, nah itu Pak Demang ini. Kalau saya tuh terus terang, orang bilang tuh lempar batu sembunyi tangan. Istilah sekarang itu. Yang laksanakan sini, orang nggak lihat, kita nggak perlu tepuk dada. Orang berjuang pun nggak perlu orang tahu. Jadi Bapak ini kami ajukan ke depan. Beliau yang menghadap Presiden. Nama Palangkaraya kota ini Pak, Palangka katanya. Ditambah Raya, Palangka Raya. Nah itu Bapaknya masih hidup. Nah jadi ini cerita yang kami sampaikan itu cerita yang benar. Perhatakan tiang pertama, itu ada sejarah. Waktu kita memperjuangkan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara di Kabupaten Kapuas bilang, diperkuat. Saudara kita di Barito, diperkuat. Haji Mortele katanya. Saudara kita di Sampit. Sedangkan saya sebelum saya pindah ke sini sudah jadi bupati presiden sudah di Sampit. Saya kalau bilang waktu itu kira-kira Sampit kira-kira diterima. Tapi kita pikir kita hanya memimpin rakyat Kalimantan Tengah yang luas ini harus di tengah dan tidak terpengaruh oleh bekas penjajahan Belanda. Prinsip itu. Kalau angkatan yang sekarang mungkin Belanda pun nggak pernah lihat. Karena zaman dulu kita itu zaman Belanda, orang tua kami yang semua ini ya kebanyakan orang tua itu kerjanya apa? Hanya mendayung perahu Belanda, memikul alat-alat Belanda, dan rendam di dalam hati. Ingin melihat bangsa maju sendiri. Kita berusaha bersama-sama, bersatu seluruhnya. Akhirnya diakui Kalimantan Tengah dan sekarang memilih kota. Memilih ibu kota itu tidak mudah. Dan Kapuas bilang Kapuas, apalagi Barito, apalagi Sampit, apalagi Pengalipun. Kata semudah, siapa di semudah sini, ada tokoh semudah bikin pernyataan, ada saya simpan pernyataan itu semua. Sekarang ada di saya simpan kopinya. Kalau Kalimantan Tengah tidak ke ibu kota di Sampit atau semudah, kami keluar dari Kalimantan Tengah. Sekarang pun bilang, kalau ibu kota tidak di Pengalipun, kami masuk Kalimantan Barat. Gawat ini. Tetapi kita dengan bekerja begitu, lemah lunglai rasa anggota. Rasakan hancur badan binasa. Kami seluruhnya bersatu bulat bersama. Tidak, kita cari jalan supaya semua bersama. Benci-benci di luar tidak apa, kata jangan benci di hati. Maka kita terus terang aja waktu kami menghadap Bung Karno, kami yang diperintahkan Pak Melono sebagai gubernur pembentuk provinsi Kalimantan Tengah. Beliau gubernur koordinator Kalimantan, tadinya gubernur Kalimantan. Kami disuruh menghadap untuk memperjuangkan ibu kota ini. Tapi kami sudah cukup paham dengan teman-teman saudara-saudara yang mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin dihadiri 600 utusan dari seluruh Kalimantan Tengah. Menuntut Kalimantan Tengah berdiri. Pak Milono waktu itu sebagai gubernur agak keberatan. Saya itu tapi saya bisik dengan Bapak. Pak Mol bilang, jangan Pak, jangan menentang kami. Ini orang-orang Kalimantan Tengah sudah ada di sini 6.000 orang. Mereka ini macam-macam pengetahuan. Bisa menghilang, bisa aku bilang. Bisa begini, bisa. Lebih baik Bapak setuju saja mendirikan Kaltek itu. Akhirnya beliau bikin surat. Menyetujui pembentukan provinsi Kalimantan Tengah. Kalau gubernurnya sudah mengusulkan, apalagi Jakarta. Menteri itu. Menterinya waktu itu namanya Mr. Sonario. Setuju. Sekarang soal ibu kota. Kami ditugaskan, diberi mandat, baik dari Pak Melono, baik dari tokoh-tokoh Klaten, memperjuangkan ibu kota. Singkat saja saya ceritakan, kami ke Jakarta menghadap Menteri Dalam Negeri. Setelah itu ganti Menteri Dalam Negerinya Bapak siapa itu Intan Jabar. Solusi Harja Dinata.
Ini kami ini memperjuangkan ibu kota, Pak. Ibu kotanya di mana? Lantas kami bilang, di hutan, Pak. Kenapa di hutan? Ya kami mau kota yang tidak di peninggalan penjajahan Belanda. Kalau itu datang hanya sama Bung Karno, gitu pula. Datang sama Bung Karno. Karena saya waktu itu baik, hubungan baik. Karena saya merasa orang kecil, orang kasar, senang kalau bisa mendekati pembesar-pembesar. Jadi dengan cara bahasa Dayak itu menyuruh Pemenda, saya itu begitu. Baik menghadapi Bung Karno. Pak, saya bilang, Provinsi Kalimantan Tengah sudah disetujui. Tapi bagaimana ibu kotanya, Pak? Ini ada surat Pak Juanda. Apa sulit-sulit kalau ada kota yang ada, pakai itu aja. Pakai hati betul-betul. Kalau beliau sudah begitu, besar, katanya. Pengaruh besar. Pak, boleh saya bicara? Silakan. Apa itu? Silakan, bukan di. Boleh. Silakan. Wah, dibentak betul tambah sebentar kaki. Tapi sebentar kaki sambil membaca ilmu-ilmu orang tua. Begini Pak, saya bilang, kami menghendaki ibu kota ini memang ada perebutan. Iya, saya dengar berebut-rebut katanya. Kami menghendaki seluruh masyarakat itu dan juga arwah-arwah nenek moyang kami yang telah meninggal itu juga mungkin ada di samping saya nih Pak. Menghadap Bapak. Memohon ibu kotanya itu di hutan aja Pak. Apa itu? Nanti dulu Pak. Seluruh ibu kota provinsi yang ada yang 16 ini semua bikinan Belanda. Kami menghendaki dibikin negara republik, diletakkan yang pertama oleh Bung Karno yang tercinta Akong. Alangkah bangganya. Wah, dengar yang begitu, beliau tuh, oh ya, putus. Kita sangat mengerti kuncinya. Kalau kita bicara dengan orang, lihat sifat orang itu. Jangan kita menentang angin. Bukan main Pak, kalau Bapak meletakkan yang pertama, kalau kami mati, Bapak mati, nama kita harum. Di mana? Di belakang desa Pahandut, Pak. Ini petani. Bukan di Pahandut, tapi di belakang desa Pahandut. Hutan apa itu? Hutan Kalimantan, Pak. Nah, sudah disetujui, katanya, ayolah, saya meletakkan yang pertama. Dan kunci ucapan saya tadi. Jadi waktu tentukan keberangkatan untuk meletakkan tiang pertama, yang mestinya rombongan itu hanya paling banyak 200 orang, termasuk wartawan. Kapal yang mengangkut rombongan itu dari Kahayan dan dari Banjarmasin itu jadinya 60 kapal besar kecil berhenti di desa Pahandut. Yang tadinya hanya 200 orang, lebih dari 1.000 yang datang. Tapi apa kita kasih makan mereka? Orang Pahandut hanya berapa ratus saja. Beras dari mana? Wah, Tuhan sudah mengatur kami untuk pikir. Ayo, kamu cari beras, satu sama lain perintah. Mudik, cari beras, 3 beras, 2-3 karung. Minir, dapat 6 karung beras. Itu modal untuk kasih makan peduka-peduka Tuhan ini. Wartawan 60 dari dalam dan luar negeri. Ada satu nama saya ingat betul, Nyonya Wolga kalau salah namanya. Nah, jadi wartawan apa kasih makan. Jadi dari Pahandut itu, almarhum Bung Karno itu ke tempat peletakan yang pertama itu ditarik dengan jeep. Banyak masih ada, saya kahat ya. Kahat masih ada ya, salah satu. Masih ada atau jeepnya. Nah, itu jeep itu ditarik beliau itu. Diletakkan tiang pertama, bukan batu pertama. Pokoknya selesai lah tingkat itu. Itu sebetulnya ada filmnya, tapi saya sekarang kira tidak boleh diputar. Tapi saya punya, karena saya dikasih satu rumah dengan anak istri. Mengingat zaman yang lalu, yang waktu itu, yang kesempatan yang dekat dari Ngalung Kembang itu garis-garis cantik, sekarang sudah nenek-nenek. Tapi gambarnya bagus, waktu masih kecil. Kita perlu lihat gambarnya itu. Nah, sesudah itu, peletakan tiang pertama sudah. Sekarang soal pembangunan, caranya bagaimana membangun?
Saya diperintahkan menghadap almarhum Juanda. Pak, saya bilang ini peletakan yang pertama sudah. Lantas bagaimana pembangunannya? Munculnya Pak Cilik bagaimana? Kita bangun gedung Pak dari batu. Di sana gudang kayu, kenapa pakai batu? Nah, tukar lagi, halangan lagi. Saya bilang Pak begini, singkat saja. Di Pulau Jawa saya sudah keliling. Hampir semua rumah-rumah di kampung desa itu baik dari bata, dari apa, dari batu, saya bilang, tapi tidak ada yang dari kayu. Ada beberapa rumah istimewa, orang istimewa aja punya rumah kayu. Apa salahnya kalau di Palangkaraya itu sebuah kota yang baru ini nanti kita bikin batu. Anak cucu Tambun Bunga yang ada di Kalimantan Tengah tidak pernah melihat rumah dari batu, saya bilang. Alangkah bangga dan bahagianya merasakan itu. Ya, beliau insinyur kan, ahli. Tapi ahlinya soal ini masih ahli kita. Dan diturut di kandang kita. Bagaimana katanya? Siapa bantu aja. Oh, saya dapat dari memutuskan. Disuruh menghadap Bung Karno. Menghadap lagi saya. Ini Pak ada betapa Juanda. Rumah itu supaya dibikin batu. Belum. Gudang kayu bikin batu. Pikir saya disumpah masa bodoh asal jadi. Pokoknya pepatah bilang itu kalau kita mau mendapat sesuatu kita harus perlu berlutut di telapak kaki untuk kemenangan, bukan menang untuk kalah, tapi kalah untuk menang. Bapak bilang orang Kalteng itu tidak pernah lihat rumah batu. Orang di Jawa ini saya bilang banyak rumah batu, tapi kurang rumah kayu. Alangkah indahnya Pak kalau Bapak mengizinkan. Tuh sana batu ada, saya bilang mana ada batunya katanya. Dan ke sana nggak ada gunungnya. Tuh banyak Pak di dalam. Bapak kesimpulan singkat akhirnya disetujui. Nah sekarang soal ongkosnya. Berjuang lagi dengan Pak Juanda. Ini Pak sudah diletak yang pertama. Kehormatan negara ini. Bapak mesti tanggung ini sebagai Perdana Menteri. Berapa biayanya? Setelah Bapak panggil Kepala Keuangan. Katanya kami sudah tulis sana tulis sini hanya menyediakan 20 juta. Jadi modal membangun Palangkaraya pada saat itu hanya 20 juta. Itulah segala rumah-rumah yang ada yang sekarang jadi persoalan itu. Ada yang rumah pusat, ada yang rumah daerah. Waktu itu kita tidak tahu pegawai pusat, pegawai daerah. Asal siapa yang pindah. Sebelum kami rumah ada, kita tuh lebih ratusnya motorboat, tempel, kapal kecil, bahkan ada kapal besar di situ. Yang ratu itu yang wasai, Pak Janati. Kapal pertanian jadi rumah, kita tinggal di sungai-sungai. Di darat ini pakai bubuk-bubuk, pakai atap tajam. Kalau sekarang batu betul, hebat. Kita ada sepeda motor, sekarang mencicing semua sepeda motor. Sampai itu sepeda juga tidak ada. Sekarang ini kalau saya jalan di muka rumah saya jalan ke rumah, pagi-pagi saya bertemu dengan anak-anak kita, pemuda dan pemudi, pelajar dan mahasiswa mungkin tidak pelajar. Pernah saya panggil ini dongengnya, pagi-pagi, selamat Hanjiru, saya bilang, pagi. Siapa itu orang tua katanya? Saya sengaja bersarung-sarung. Kalau saya bisa menempat ke diri, pura-pura orang bodoh aja gitu. Saya dengar begitu, terus saya bentak, ke sini. Gampang mereka semua. Kira-kira 25 orang. Saya bilang begini, sama orang tua itu harus yang sopan. Bukan tua si anak muda itu harus sopan dengan orang tua, harus hormat. Saya bentak lagi, tahu ke saya ini siapa? Saya bilang, padahal itu belecak dengan sombong. Saya tahu aja, tapi pura-pura tahu ini siapa? Ini yang namanya sirik ribut angin kecil. Tahu? Gue apa tidak apa? Tahu? Mama apa tidak? Nah, jadi saya bilang kamu jangan begitu. Yang bikin jalan ini kami sudah tinggal orangnya banyak ada. Pak Menasir yang bikin